Halo semuanya, saya Rajidil Saputra dari Politeknik LP3I Sudirman Tangerang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas perselisihan perdagangan yang sedang berlangsung antara Malaysia dan Indonesia dengan Uni Eropa terkait sawit. Perdagangan sawit telah menjadi topik kontroversial dan memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan perekonomian global. Dan mari kita mulai dengan fakta terkini mengenai perselisihan perdagangan sawit antara Malaysia dan Indonesia dengan Uni Eropa. Poin-poin yang pertama adalah Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia menuduh Eropa memblokir akses pasar minyak nabati melalui undang-undang yang mencegah penjualan komoditas yang terkait dengan deforestasi di 27 negara anggotanya. Uni Eropa menyepakati undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan. Dan poin-poin yang kedua adalah peraturan baru Uni Eropa ini akan melakukan untuk minyak sawit, kedelai, kayu, kakao, dan produk turunannya. Namun Malaysia dan Indonesia merasa dirugikan karena minyak kelapa sawit merupakan komoditas nabati termurah di dunia dan menjadi salah satu pilar ekonomi kedua di negara tersebut. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Komoditas Malaysia, Fadilah Yusof, menyatakan bahwa peraturan Uni Eropa terkait tentang produk bebas deforestasi adalah tindakan sengaja untuk memblokir akses pasar dan melindungi pasar biji minyak dalam negeri yang tidak efisien. Selain itu, peraturan ini juga berpotensi merugikan petani kecil dan berdampak buruk pada rantai pasok global. Dalam menjawab kritik dari Uni Eropa, Malaysia dan Indonesia telah berkomitmen pada keberlanjutan dan kebijakan tanpa deforestasi dalam industri kelapa sawit mereka. Banyak perusahaan kelapa sawit di dua negara ini telah mengadopsi standar sertifikasi keberlanjutan global dan nasional serta berkomitmen pada praktik tanpa deforestasi. Dan poin selanjutnya adalah meskipun Menteri Komoditas Malaysia, Fadilah Yusof, khawatir peraturan Uni Eropa ini akan menambah beban eksportir Malaysia jika minyak sawit atau negara mereka ditetapkan sebagai risiko tinggi oleh peraturan Uni Eropa ini dapat menyebabkan kerugian dalam perdagangan dan mengganggu rantai pasok minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Dan Uni Eropa menanggapi dengan menyatakan bahwa minyak sawit yang diproduksi secara legal dan bebas deforestasi akan tetap diperdagangkan di pasar Uni Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia, Michael Rokas, menegaskan bahwa klaim larangan minyak sawit tidak benar dan menyesatkan, atau bisa disebut dengan hoax. Namun perselisihan perdagangan sawit tidak hanya terjadi antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Juga terdapat permasalahan internal yang mempengaruhi industri kelapa sawit di kedua negara tersebut. Indonesia itu merupakan perusahaan kelapa sawit yang banyak menggarap perkebunan di atas tanah pemerintah dengan memberikan hak guna usaha atau HGU. Lahan sawit juga banyak dikelola oleh investor asing dengan data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa investor asing itu menguasai 40% perkebunan sawit di Indonesia. Dalam hal ini, penanaman modal asing atau bisa disebut dengan PMA di subsektor tanam pangan, perkebunan, dan peternakan di Indonesia sebagai besar berasal dari Malaysia dengan persentase 15,8%. Namun Indonesia juga menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan perkebunan sawit yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Sementara itu, Malaysia memiliki lebih dari 5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Sektor kelapa sawit berperan penting dalam ekonomi Malaysia, menyumbang sekitar 4% dari total produk domestik bruto atau PDB di negara tersebut. Malaysia juga memiliki keanekaragaman hayati dan juga kayu. Namun, industri kelapa sawit sering dikaitkan dengan deforestasi dan kerusakan lingkungan yang ada di negara Malaysia. Dalam menghadapi konflik perdagangan sawit dengan Uni Eropa, Malaysia dan Indonesia telah menjalin kerjasama dalam sektor perkebunan kelapa sawit, pertukaran pengetahuan, teknologi, dan praktik terbalik dalam budidaya. Pengelola dan manajemen perkebunan kelapa sawit menjadi fokus kerjasama antara kedua negara tersebut. Jadi kesimpulannya adalah perselisihan perdagangan sawit antara Malaysia dan Indonesia dengan Uni Eropa menjadi isu kompleks yang melibatkan aspek lingkungan, keberlanjutan, perekonomian global, dan konflik ini juga menyoroti pentingnya kerjasama dan dialog antar semua pihak untuk mencari solusi bersama yang menguntungkan bagi semua negara. Industri kelapa sawit memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan praktik perkebunan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia terjaga. Semoga video pembelajaran ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang perselisihan perdagangan sawit antara Indonesia dan Malaysia.
Terima kasih. Cukup sekian dari saya.